Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tentang proses perbaikan handphone Xiaomi Redmi 9C. Kerusakannya mati total ya. Setelah saya periksa, ternyata IC MMC-nya bermasalah. Nah, berikut ini adalah video tentang proses pengerjaannya yang saya kerjakan dari awal sampai selesai. Nah, jadi langkah yang pertama adalah melakukan pengangkatan pada IC MMC-nya menggunakan panas 360 derajat dengan angin 60. Memakan waktu sekitar 2 menit sampai IC-nya terangkat. Jadi menggunakan panas harus sampai timahnya itu matang sehingga IC bisa diangkat, karena sisinya sulit, kalengnya sempit. Oke, setelah IC yang terangkat, kita bersihkan timah yang ada di papan PCB mesinnya. Oke, kita timpah dulu dengan timah yang lebih lunak supaya nanti ketika proses pemasangan itu tidak terlalu keras. Di sini saya meratakan timahnya dengan menggunakan solder yang sudah saya beri plug ya. Kemudian saya bersihkan timahnya itu menggunakan solder wick supaya kaki-kaki pada mesin itu rata, tidak ada tonjolan timah, memudahkan kita dalam proses pemasangan. Nah, tim IC MMC-nya kemudian saya cetak ulang. Di sini saya menggunakan timah merek 2 UUL tuyul yang panasnya itu 190 derajat. Jadi kita pasang. Redmi 9C ini menggunakan MMC tipe BGA 153, sepertinya 153. Sebenarnya ini MMC lamanya. Saya mencetak ulang supaya sebelum saya memasangkannya ke UV, karena saya ingin mengecek kondisinya apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Kita beri panas sampai matang timahnya, baru kita lepas dari cetakannya. Kemudian kita berikan plug, lalu kita panaskan agar timahnya itu rata. Nah, setelah itu kita akan jadi ini setelah saya periksa dengan menggunakan UV, ternyata masih bisa di repair karena hanya ECC nya error. Jadi saya update FFU karena saya lupa, jadi tidak ada rekaman layarnya.
Di sini saya sudah mau repair eMMC-nya, jadi langsung saya pasang. Atau kalau misalkan punya eMMC BGA153 yang baru, bisa. Yang penting config-nya itu dibuat MediaTek dan tidak usah diisi apapun, jadi pasang kosongan saja. Nah, ini langsung saya pasang ke mesinnya. Pastikan tidak miring ya posisi IC-nya, baru kita panaskan. Kalau ada kemiringan itu nanti sangat merepotkan, jadi ketika masang IC-nya lari geser, nah itu PR, nanti kita kerja 2 kali. Jadi kalau bisa benar-benar pas, kemudian kita berikan flux, lalu kita pasang IC-nya, kita panaskan. Suhunya sama, masih 360 derajat sampai 360 derajat, anginnya 60. Kita dinginkan dulu ya, supaya tidak terlalu panas. Nah, setelah ini saya akan merakitnya. Saya akan memasangkannya ke frame dengan baterainya dan konektor casnya. Untuk saya lakukan flashing file engineering atau CSC. Yang dibutuhkan adalah UV box, boleh unlock tool, tapi kebetulan saya menggunakan UV box, dan satu buah tool yang bernama MTK Bypass Revision 4. Nah, ini fungsinya untuk membypass. Nah, ini. Oke. Kita tekan tombol, tidak perlu deng, karena ini kosongan, jadi langsung colok saja ke PC. Jadi ketika handphone berhasil dicolok, seharusnya terdeteksi MediaTek USB driver. Nah, ini berhasil. Nah, sekarang kita coba flash menggunakan file engineer. Saya sudah menyiapkan filenya. Kalau kalian mempunyai kasus handphone yang sama, ingin melakukan flashing, nanti akan saya upload segera. Nah, ini langsung flash saja ya, klik flash. Nah, jika MMC-nya sehat, itu akan terdetek, kemudian proses flashing akan berjalan. Agak lama ya. Nah,
mendapatkan peringatan ini, klik yes saja. Nah, berarti flashing berjalan. Nah, ini handphonenya sedang dalam proses flashing. Kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Jadi ini kita flash dengan menggunakan file engineer. Kenapa harus file engineer dulu? Karena setelah ini akan dilakukan proses restore email. Ya, handphone akan menyala. Setelah ini kita akan melakukan repair email menggunakan MAUI Meta. Caranya, handphonenya itu kita matikan dulu, kemudian kita klik connect, lalu kita colok handphonenya dalam keadaan mati. Nah, ini akan masuk ke dalam meta mode yang nantinya bisa digunakan untuk memperbaiki email, karena ini IC MMC-nya habis di repair, jadi emailnya hilang. Jadi kita akan restore email yang lama. Oke, kemudian klik load DB from target. Kemudian pilih email download. Kita siapkan emailnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan email. Kemudian kita kopikan ke dalam email 1 dan email 2, lalu klik write. Nah, email akan tertulis. Oke, setelah itu, setelah berhasil, kita lakukan flashing menggunakan file global. Saya sudah menyiapkan filenya, yaitu MIUI 11 global. Nah, kita flash ya. Nah, ini kita flash menggunakan flash global supaya handphonenya itu menggunakan sistem yang normal, bukan sistem engineer. Karena menggunakan sistem engineer itu bahasa Cina, jadi kita harus mengeflashnya menggunakan sistem yang normal, sistem bawaan Xiaomi. Kita tunggu sampai dia terdetek. Klik yes. Sampai selesai ya. Di sini mungkin saya percepat. Setelah selesai, handphone akan menyala. Nah, kita tunggu saja. Nah, dia akan masuk ke tampilan MIUI 12 ya berarti tadi. Klik yes saja, lewati.
matikan pembaruan, personalisasi iklan, wallpaper, apa itu ya, pokoknya matikan semua, hanya lokasi saja yang diaktifkan. Alhamdulillah ya, handphone berhasil masuk ke dalam menu dengan menggunakan MIUI 12. Kita lihat tentang ponselnya ya, masih MIUI 12, sistemnya 332, roomnya coba kita lihat emailnya, bintang pagar 06 pagar. Nah itu adalah emailnya berhasil. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.